Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua tetap bersemangat dan tetap menjaga kesehatan. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Ria, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah teks anekdot. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks anekdot? Sebelumnya akan saya sampaikan dulu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi kalian nanti akan menganalisis struktur dan juga kebahasaan teks anekdot. Kita kembali lagi ke anekdot ya. Apa sih sebenarnya anekdot itu? Ada yang tahu? Kalau cerita lucu atau humor, komedi? Nah, anekdot itu bagian dari komedi tersebut. Kita langsung ke contoh dulu ya. Ini ada sebuah contoh teks anekdot, judulnya Dosen yang Menjadi Pejabat. 2 hari yang lalu, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ekonomi pembangunan kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, itu aja kok diperhatiin sih Tono. Ya, Udin tahu nggak sebabnya? Udin, barangkali aja beliau capek atau kakinya nggak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab beliau juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, iya, kalau dia berdiri takutnya kursinya diduduki orang lain. Udin, ya. Ini sebuah percakapan tentang 2 orang mahasiswa yang membicarakan seorang dosen yang kalau ngajar itu suka berdiri, nggak pernah mau duduk. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dosen di sini juga seorang pejabat. Nanti kalau duduk takutnya kursinya diduduki orang lain. Nah, ini sama seperti jabatan. Jabatan itu takut jabatannya nanti diambil atau diduduki oleh orang lain. Jadi ini sebuah sindiran atau kritikan terhadap pejabat yang takut jabatannya diduduki atau diambil alih oleh orang lain. Nah, ini contoh dari sebuah teks anekdot. Jadi dari sini kita akan simpulkan bersama untuk pengertian dari anekdot. Jadi anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Jadi tidak sekedar cerita lucu atau komedi, tapi ada unsur kritikan atau mengkritik. Ini kalau sekarang kalian pernah tahu stand up comedy? Nah, stand up comedy itu juga bagian dari anekdot, karena kalau kalian perhatikan stand up comedy itu di dalamnya tidak hanya sekedar cerita lucu atau lawakan-lawakan biasa, tapi ada unsur sindiran atau kritikan. Nah, kalau humor itu hanya lawakan biasa atau cerita lucu biasa, tidak ada unsur sindiran. Nah, jelas perbedaannya ya, humor dan anekdot di sini. Kita akan lanjutkan ciri dari teks anekdot. Yang pertama, anekdot itu bersifat humor atau lucu. Jadi anekdot itu humor, lucu. Anekdot itu harus komedi atau lucu. Walaupun kadang nanti kalian temukan anekdot itu tidak lucu ya, tapi tetap anekdot ini masuk dalam bagian komedi. Yang kedua adalah bersifat menggelitik. Jadi anekdot itu bersifat menggelitik, maksudnya menghibur. Karena anekdot itu lucu, jadi menghibur. Ya. Yang ketiga, cirinya anekdot berisi kritikan. Jadi anekdot ini adalah sebuah kritikan atau sindiran. Entah itu menyindir politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, yang jelas di dalam sebuah teks anekdot itu adalah ada unsur menyindir atau mengkritik. Jadi kalian boleh juga mengkritik apapun yang ingin kalian kritik,
dengan menggunakan sebuah anekdot atau cerita lucu. Karena biasanya kalau sebuah kritikan atau sindiran itu dibungkus dalam cerita lucu, itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya keempat, anekdot itu mengenai orang penting. Jadi di dalam anekdot itu ada orang penting. Siapa orang penting? Orang penting bagi negara, ya presiden, wakil rakyat, orang penting yang lainnya, misalnya artis gitu ya, dianggap orang penting di masyarakat, atau juga public figure dan orang-orang yang dianggap penting. Nah, berikutnya yang kelima, ciri anekdot adalah ceritanya mirip dongeng. Jadi karena ceritanya mirip dongeng, dongeng itu akan fiksi, rekaan. Jadi terkadang ada sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya ada percakapan antara binatang dan manusia, atau binatang bisa berbicara seperti itu. Itu adalah mirip dongeng, seperti itu, fiksi, rekaan. Walaupun kadang ceritanya juga bisa terinspirasi dari kisah nyata, gitu ya. Yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Jadi teks anekdot itu cirinya memiliki tujuan tertentu, menyindir atau mengkritik, atau ingin menyampaikan sebuah pesan moral di dalamnya. Nah, ini ciri-ciri dari teks anekdot. Kita lanjut ke struktur teks anekdot. Yang pertama, strukturnya adalah abstraksi. Abstraksi ini berisi gambaran secara umum tentang kejadian dalam cerita. Biasanya ditandai penggunaan keterangan waktu lampau. Contohnya, pada zaman dahulu, pada suatu hari, suatu ketika, pada saat itu. Ini contoh keterangan waktu lampau. Yang berikutnya, bagian orientasi. Ini bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang dalam cerita. Bagaimana cerita itu berawal atau terjadi. Ini bagian orientasi. Biasanya dijelaskan latar belakangnya, di mana atau bagaimana, seperti itu. Berikutnya adalah krisis. Krisis ini adalah bagian inti dari cerita anekdot. Jadi pada bagian ini, istilahnya kalau di sebuah cerita itu klimaksnya itu krisis. Jadi pada bagian ini terdapat hal-hal yang menggelitik dan mengundang tawa, atau sindirannya di sini. Nah, berikutnya ada reaksi. Reaksi ini merupakan tanggapan terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi setelah muncul krisis, maka reaksinya apa? Reaksi bisa berupa tertawa atau tanggapan komentar. Jadi tanggapan terhadap krisis. Yang terakhir adalah koda. Koda ini bagian penutup cerita. Jadi pada bagian ini berupa penyelesaian yang menjadi pertanda berakhirnya sebuah cerita. Nah, itu dari struktur. Sekarang kita coba menganalisis struktur teks anekdot. Ada sebuah anekdot judulnya KUHP dalam anekdot. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," minta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. "Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak." Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa bahak-bahak. Gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, coba sekarang kita analisis struktur anekdot. Yang pertama, bagian abstraksi. Ini bagian awal cerita. Seorang dosen memberikan kuliah hukum pidana. Bagian orientasi itu latar belakang peristiwa atau cerita. Suasana kelas biasa-biasa saja.
Bagian krisis itu adalah ketika si Ahmad memplesetkan KUHP pertanyaan dari temannya itu. KUHP diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. Nah, ini kan sudah merupakan sindiran atau kritikan. Yang sebenarnya KUHP yang makna sebenarnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi diplesetkan oleh si Ahmad itu menjadi kasih uang habis perkara. Nah, bagian reaksi itu setelah ada krisis, reaksinya adalah mahasiswa tercengang dan tertawa, sedangkan dosen menggeleng-gelengkan kepala. Ini reaksi dari krisis. Oda, kelas kembali, kelas normal. Nah, ini sebuah kritikan atau sindiran terhadap siapapun, bisa pejabat, bisa juga siapapun yang memberikan suap, ya, atau menyelesaikan sesuatu dengan memberikan suap. Nah, untuk mencapai tujuannya. Ini kritik atau sindirannya. Ini biasa terjadi di masyarakat, gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Jadi, anekdot itu sering menggunakan keterangan waktu lampau. Contoh, kemarin, pada waktu itu, pada suatu hari, dahulu kala. Berikutnya, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu, konjungsi kata hubung temporal itu urutan waktu. Jadi, kata hubung yang menyatakan waktu, urutan waktu. Setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya. Yang berikutnya, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Jadi, teks anekdot itu ceritanya diceritakan secara urut atau runtut. Berikutnya, menggunakan kata kerja material. Jadi kata kerja material itu kata kerja yang menyatakan tindakan atau aksi. Contohnya mencuci, memasang, membersihkan, melakukan. Yang berikutnya menggunakan pertanyaan retorik. Apa pertanyaan retorik itu? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Sebenarnya dia tanya nggak sih? Nggak butuh jawaban. Kenapa tanya? Jadi teks pertanyaan retorik itu jadi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena biasanya jawabannya sudah ada dalam pertanyaan tersebut. Misalnya, apakah nasib kita akan berubah tanpa ada usaha? Nah, nasib tidak akan berubah tanpa ada usaha ini. Jadi ini pertanyaan nggak butuh jawaban. Semua orang sudah tahu ya bahwa nasib tidak akan berubah kalau tidak ada usaha. Baiklah, kita lanjutkan ke pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot itu ada dua. Yang pertama, teks anekdot disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf atau narasi. Jadi bentuknya narasi, cerita. Seperti KUHP tadi, bentuknya narasi. Yang berikutnya, bentuknya dialog. Dialog di sini, teks anekdot disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik 2 dan tanda baca pada kalimat langsung. Seperti contoh yang anekdot pertama tadi, dosen yang menjadi pejabat. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi teks anekdot. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.